أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin nasin fattawaffani ghairu maftun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa wa nafsin la yasba wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma. Ingkang kula hormati para alim, para sepuh, para bini sepuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini, di bulan yang mulia, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di antara bulan-bulan yang lain. Sayyidus Suhur, tuanya bulan, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menemui bulan ini, dan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sisa-sisa umur kita ini. Semoga umur kita menjadi umur yang bermanfaat, umur yang barokah. Salawat dan salam semoga tercurahkan, tersambungkan kepada qurratu a'yunina wa habibuna wa qudwatuna wa qaiduna wa syafi'una nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bagian dari umatnya yang kelak menikmati manisnya telaga Rasul, telaga Kausar. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tausiah kita di sore hari ini, ada beberapa hal yang insyaallah kita sampaikan tentang bab fi fadlil birri wal ihsan fi Ramadan, tentang bab keutamaan berbuat baik, berbuat ihsan di bulan Ramadan. Li fadli Ramadhana qad fuddila kulla ma yaqa'u fihi min af'alil khair wa adrib albir wal ihsani wa min dalik. Di sini diterangkan oleh para ulama tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Yang pertama as-shadaqah, yaitu sedekah. Nabi mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti dari keimanan. Maka di bulan Ramadan ini dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib ini seperti nafkah seorang suami kepada istrinya. Termasuk sedekah yang wajib itu juga termasuk zakat fitrah atau shadaqatul fitri. Termasuk sedekah yang wajib juga adalah zakat mal bagi saudara kita yang sudah sampai nisab dan haul. Nisabnya 84 gram emas. Maka bagi siapa yang hartanya sudah mencapai 84 gram atau sekitar
hari ini adalah 48 gram ya, 48 gram sekitar 50 juta, maka sudah kena nisab. Kalau sudah setahun maka kena 2,5%. Disebut zakat mal, itu paling kecil. Kalau kita punya uang 50 juta, berarti kalau kena 2,5% cuma kena 1.250.000. Padahal ini hukumnya wajib bagi yang sampai nisab dan haul. Kalau tidak Allah akan mengancam, yaitu dengan ancaman yang luar biasa, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala panaskan perak dan emas, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menaruh mensetrika ya punggungnya, dahinya, lambungnya bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ini masih kecil. Zakat yang paling besar itu adalah zakat rikas. Rikas itu adalah barang temuan. Nah, jenengan nemoke sisa-sisa kerajaan Sailendra napa kerajaan Majapahit, tidak menunggu haul, tidak menunggu nisab, langsung dipotong 20%. Namanya barang temuan. Orang modal 20% dan insyaallah ringan. Sedangkan zakat pertanian kalau tak ada hujan 10%, kalau diairi air setelah irigasi kalau tak ada hujan 10%, irigasi berapa? 5%. Kalau sudah sampai nisabnya sekitar 5 aswak atau sekitar 650 kg. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, yang kedua sedekah yang sifatnya adalah sunnah, seperti infak kita kepada masjid, infak kita untuk berbuka puasa. Karena sedekah ini adalah burhan. Orang yang tidak beriman susah untuk sedekah. Karena Nabi mengatakan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan seorang hamba. Karena orang yang kikir dan bakhil tidak akan mungkin dia berani mengeluarkan hartanya. Maka Nabi mengatakan afdhalu shadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah ini sedekah di bulan Ramadan. Sampai Nabi mengatakan man fatara shaiman falahu ajruhu min ghairi ayang qusa min ajri shaim sai. Barang siapa yang mengasih makan orang yang berbuka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Padahal pahala puasa itu berbeda dengan pahala ibadah-ibadah yang lain. Karena puasa itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan itu dilipatkan 10 sampai 700 kebaikan, berbeda dengan puasa. Karena puasalah Allah yang langsung akan balas kebaikan itu. Sampai-sampai Nabi mengatakan man fattara shaiman ala ta'amin aw syarabin min halalin sallat alaihil malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan wa shalla alaihi jibrilu lailatul qadar. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa dengan syarat ala ta'amin aw syarabin min halalin, syaratnya lah makanan dan minuman yang halal, sallat alaihil malaikah fi sa'ati syahri Ramadan, maka malaikat akan mendoakan di saat-saat di waktu-waktu bulan Ramadan. Wa shalla alaihi jibril lailatul qadar, dan khusus malaikat Jibril dia akan mendoakan di malam Lailatul Qadar. Maka mari Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau jenengan tidak bisa mengeluarkan dengan harta jenengan, tapi jenengan bisa mengajak orang berinfak di bulan Ramadan, itu juga pahala yang sama. Sebagaimana Nabi mengatakan man dalla alal khair ka ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak
kepada orang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu mengerjakan ajakannya. Maka ini pintu amal soleh. Mari kita mengajak orang berinfak, mari kita mengajak orang bersedekah, karena kita akan mendapatkan pahala yang sama. Wa kana sallallahu ajwadan nas bil khair. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril. Dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat mudah mengeluarkan hartanya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Tetapi ternyata Nabi ini lebih sangat dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Di bulan yang lain beliau adalah orang yang mudah mengeluarkan harta. Tapi tatkala di bulan Ramadan beliau lebih dermawan dibanding bulan-bulan yang lain. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini amal soleh di bulan Ramadan. Yang pertama sedekah. Apalagi kalau jenengan bapak ibu-ibu bisa wakaf, masya Allah. Karena wakaf itu termasuk sodakotun jariyah, sedekah yang mengalir. Jiroyatan artinya mengalir. Kita meninggal tapi masih ada yang mengalir, yang masih bisa kita andalkan. Satu-satunya sahabat hari ini yang masih punya rekening dan rekeningnya masih mengalir sampai saat ini adalah sahabat mulia Utsman bin Affan. Beliau meninggal tapi masih mengalir pahalanya, termasuk mengalir uangnya. Kalau jenengan ke Saudi ada hotel bintang 5 ya, yang dekat Masjid Nabawi, namanya Hotel Utsman ya, Hotel Ramadan ya, namanya Hotel Ramadan. Hotel Ramadan itu dibeli oleh Yayasan Utsman bin Affan dari hasil kebun kurmanya Utsman yang dialiri sumur yang dulu pernah dibeli Utsman, yang kemudian beliau wakafkan. Karena Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang bisa membeli sumur rumah, maka dia akan mendapatkan surga. Maka sumur itu dibeli Utsman, kemudian diwakafkan. Dari sumur ini kemudian berkembang menjadi kebun kurma yang luas, dan hasil kebun kurma itu kemudian dibelikan hotel, Pak. Masya Allah. Sahabat Utsman 1440 tahun yang lalu sudah wafat, tapi sampai sekarang masih punya rekening, pahalanya masih mengalir, maka disebut sodakotun jariyah. Maka mari, karena para sahabat Nabi walaupun miskin semiskinnya Ali punya wakaf. Kita punya wakaf Quran, mushaf atau wakaf apa saja, bantu pembangunan apa, insya Allah ini bagian dari amal jariyah. Kalau jenengan kok punya wakaf, kemudian punya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, kalau jenengan kok punya anak soleh yang selalu mendoakan orang tua, jenengan mau meninggal kapan saja insya Allah siap. Tapi kok wakaf belum punya, ilmu belum bermanfaat, anak belum soleh, maka jangan kepingin meninggal lebih dulu, karena berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fi fadli birri wal ihsan fi Ramadan, yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail, Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min tanbih. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan syarat imanan itu syarah hadisnya, imanan itu meyakini wajibnya puasa. Wahtisaban dalam salah satu syarahnya artinya mengharap pahala. Barang siapa yang beriman dan penuh harap, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban
ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa sholat malam di malam Lailatul Qadar dengan iman dan penuh harap, maka Allah akan memberikan pahala, akan dihapus dosanya setahun yang lalu. Tapi syaratnya harus imanan wahtisaban. Karena dalam hadis lain Nabi mengatakan, Rabbu qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya bergadang. Dan hadis yang lain Nabi mengatakan, kamin qiyamin laisa lahu min qiyamihi ila ta'ab. Berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya capek dan lelah. Karena apa? Karena sholatnya belum imanan wahtisaban. Sebagaimana puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Maka sholat kita, puasa kita itu harus ada imanan wahtisaban. Ini perlu diresapi. Kalau dibahas terlalu panjang, ini inti dalam ibadah puasa dan sholat. Saya ingin sedikit menceritakan sejarah tentang sholat tarawih. Ada dua riwayat. Riwayat pertama, Nabi mengerjakan sholat tarawih berjamaah itu malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, kemudian malam kelima beliau nggak berangkat. Dalam riwayat lain yang sahih, puasa Ramadan kurang 7 hari, berarti malam 23. Waktu itu para sahabat beritikaf di masjid bersama Nabi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, daripada kita sholat sendiri-sendiri, kita sholat malam. Betul, kemudian Nabi sholat. Ternyata malam 23 ini berakhirnya berapa? Berakhirnya sepertiga malam ya, bersama Nabi sampai sepertiga malam. Malam 24 sama sepertiga malam. Malam 25 sampai pertengahan malam sholat Nabi itu. Malam 26 sholat Nabi itu kurang dari pertengahan malam. Malam 27 sahabat menceritakan sampai-sampai kami sholat di malam 27 itu kami hampir saja tidak kebagian sahur. Berarti sholatnya hampir menjelang subuh. Kemudian malam 28 beliau nggak berangkat, 29 tidak mengerjakan sholat berjamaah. Ini awal dari sholat tarawih di zaman Nabi. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, tatkala Umar ini jalan malam-malam bersama para sahabat, ternyata Umar melihat di Masjid Nabawi ini para sahabat itu sholatnya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang berjamaah, cuma mungkin hanya sekecil. Tapi sebagian besar mereka sholat sendiri. Kemudian Umar berkata, saya kepingin mereka ini disatukan untuk sholat berjamaah. Kemudian Umar bin Khattab memanggil sahabat Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam pertama. Dua orang yang dipanggil, Ubay dan sahabat mulia Tamim Ad-Dari. Beliau ingin mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian Umar mengatakan, nikmati bid'ah hadihi. Senikmat-nikmat bid'ah itu adalah ini. Padahal itu bukan bid'ah karena di zaman Nabi pernah ada. Kemudian Umar mengatakan, yang tidak hadir sholat jamaah ini lebih baik. Nah ini saya bertanya, kenapa yang nggak hadir itu lebih baik? Ini ada ceritanya. Kemudian Umar bin Khattab melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Rakaatnya berapa? Berapa rakaatnya? Berapa? Rakaatnya berapa? Rakaatnya itu pertama 11 rakaat. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu
pertama 11 rakaat, tapi yang dibaca itu antara 100 surat sampai 100 ayat sampai 200 ayat, yaitu surat-surat mi'in. Mi'in itu apa? Mi'in itu surat-surat setelah Sab'atul Atwal. Jadi ada di Al-Qur'an itu ada disebut Sab'atul Atwal, 7 surat yang panjang dari Al-Baqarah sampai surat Al-An'am atau Al-A'raf, ya ada 7 yang panjang. Kalau surat Mi'in itu ya seperti surat Yusuf, ya, surat Yunus, ya, surat At-Taubah yang antara 100 ayat atau kurang, itu surat Mi'in. Maka sehari itu, 1 rakaat itu Umar bin Khattab meminta sahabat diimami 11 rakaat, tapi 1 rakaat yang dibaca 100 sampai 200 ayat. Nah, jenengan bayangno, Pak. Buka Quran surat Yusuf itu ya sedawa, Pak. Maka sahabat itu ada yang sholat pakai teken, ya, ada yang membuat tali dibentangan itu supaya nanti kalau ngantuk dia bisa bersandar di tali itu. Maka Umar bin Khattab melihat inilah sholat tarawihnya terlalu berat. Karena Umar itu adalah ahli ilmu, beliau ahli ilmu, ya, beliau ahli ilmu, dia melihat ini terlalu berat. Kalau dipaksakan 11 rakaat dengan membaca antara 100 sampai 200 ayat, ini terlalu berat. Kemudian Umar bin Khattab menguranginya. Kalau gitu kita tambah rakaatnya, ditambah 21. Kalau 21 berarti witirnya 3. Kalau 23 witirnya 5. Maka Umar bin Khattab meminta pada sahabat yang dibaca itu nanti, ya, itu Umar pinter, Pak. Ini perlu dipraktekkan di sini juga ini. Umar pinter, maka dipanggillah imam yang punya klasifikasi 3 hal. 1 yang bacanya panjang, yang bacanya cepat. Yang kedua bacanya sedang, yang ketiga bacanya lambat. Nah, bacanya cepat suruh baca 1 rakaat itu sekitar 30 ayat. Ini yang bacaannya cepat. Nah, yang bacanya panjang, panjang, suruh baca 20 ayat. Kalau yang bacaannya sedang, suruh baca 25 ayat. Ini awalnya sholat malamnya habis isya. Tapi kalau masyarakat itu sudah mapan, sudah siap, maka betul perkataan Umar. Umar mengatakan yang tidak hadir lebih baik. Karena apa? Sholat malamnya Nabi itu bukan habis isya, tapi menjelang malam sekitar jam 11 atau jam 10. Maka dirubah oleh Umar bin Khattab. Tatkala masyarakatnya sudah mapan, sholatnya agak malam dengan 21 dan atau 23 rakaat supaya banyak istirahat. Tapi dengan penggalih Bapak Ibu-ibu hari ini yang 11 atau yang mengikuti Nabi atau yang mengikuti istihad Umar yang 23 rakaat, sama-sama jam 8 malam sudah selesai. Kalau kita ingin praktek sholat tarawihnya sahabat, Masya Allah, mereka luar biasa. Ini bisa dipraktekkan tatkala jamaahnya sudah mapan, ya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini amal soleh yang kedua, qiyamul lail. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang sholat malam bersama imam, sholat tarawih bersama imam, dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kemudian yang ketiga, amal sholat yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan juga bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini, yaitu tilawatul Qur'an Al-Karim. In kana sallallahu yuksiru min tilawatil Qur'an Al-Karim fi Ramadan wa kana Jibril alaihissalam yudarisuhu Al-Qur'an fi Ramadan. Jadi di sini mari kita perbanyak bacaan Al-Qur'an.
Kalau Imam Syafi'i bisa khatam 60 kali dalam 1 bulan karena beliau sejak kecil sudah akrab dengan Al-Quran. Atau sebagaimana Utsman bin Affan, beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat malam. Satu sholat malam, sholat taraweh 30 juz. Saya nggak yakin teman kita enten sholat taraweh 30 juz ya. Saya sangat salut di masjid Kliwonan Ibnu Abbas di Gerabak. Di Gerabak itu sholat malamnya dibuat 2 versi. Versi yang pertama biasa habis isya. Nanti yang kedua sholat malamnya mulai sekitar jam 12. Yang imami Ustadz Ahmad 1 malam yaitu 8 rakaat karena udah witir ya, karena witirnya sudah apa itu namanya habis isya itu udah witir, itu sudah taraweh, tapi sholat malam kembali ditambah cuma 8 rakaat, kemudian sahur bersama. Karena apa? Sahur bersama itu ada ajarannya, yaitu Nabi pernah sahur bersama Anas bin Malik dan sahabat mulia Zaid bin Sabit. Kemudian turunlah hadis tentang tasaharu fa inna fi sahuri barokatan. Sahurlah karena dalam sahur itu ada barokah. Perlu diingat Bapak Ibu-ibu, teng Masjid Ibnu Abbas itu sholatnya cuma 8 rakaat malamnya itu setelah taraweh. Nanti jam 12 mulai sholat, kemudian sahur bareng. Itu kalau sudah memasuki malam 21. Imamnya cuma 1, Ustadz Ahmad. Beliau membaca 1 malam 3 juz. Saya pernah sholat di sana, kesel Pak, 3 juz. Saya heran, imamnya nggak diganti. Berarti imamnya ngulur tuh. Jadi malam 21 3 juz sampai 10 hari terakhir khatam 30 juz. Nah, jangan mau uji nyali, tapi ternyata yang datang malah tiang-tiang sepuh, mbah-mbah ya, orang-orang tua. Karena apa? Kenapa mereka kuat? Yang membuat kuat itu bukan fisiknya, tapi apa? Imanan wahti saban, karena iman dan penuh harap. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an, bisa mentadaburinya. Wa kana sallallahu yutilu qira'ata fi qiyami Ramadan aksaru mimma yutilu fi ghairi. Dan Nabi memanjangkan bacaan sholat malam di bulan Ramadan lebih panjang dari bulan yang lain. Faqad shala ma'ahu Hudzaifah lailata faqra'a bil Baqarah. Pernah suatu ketika Hudzaifah ibnu Yaman sholat berdua bersama Nabi, sholat malam. Rakaat pertama yang dibaca Nabi adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah betul Pak? 2 juz setengah nih. Dikira sudah selesai, ternyata summa Ali Imran. Kemudian Nabi melanjutkan dengan Ali Imran. Dikira selesai, ternyata Nabi melanjutkan summa Nisa. Kemudian beliau membaca surat An-Nisa. Berarti hampir 6 juz 1 rakaat nih Pak. Nabi pernah sholat bersama Hudzaifah. La yamurru bi ayatin takhwifin illa waqafa indaha yas'alu fima sholarataini hatta jamilan. Kalau beliau ini melewati ayat-ayat ya tentang neraka, tentang ancaman, beliau berhenti berlindung kepadanya. Kalau beliau melewati ayat-ayat tentang surga, tentang kenikmatan, beliau berhenti memintanya. Sampai kemudian beliau menutup sholat itu. Kemudian beliau sholat 2 rakaat hatta ja'a Bilal fa'adanahu bisolah. Kemudian datang Bilal mengadani untuk sholat. Wa fi sahih, di dalam sahih, wa qala sallam asyamu wal qiyamu yasfa'ani lil abdi yaumul qiyamah. Puasa dan sholat malam itu akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Yaqumu saum, berkata puasa, Rabbi manatu to'ama wa syaraba binahar. Ya Allah, dia telah menahan makan, menahan minum karena saya, berilah dia syafaat.
Wa yaqulu Qur'an manatu naum bil lail fasafi'na bihi. Maka Al-Qur'an mengatakan, ya Allah, dia menahan rasa ngantuknya di malam hari karena aku, maka berilah dia syafaat. Saya bertanya Bapak Ibu-ibu, jujur, jenengan baca Al-Qur'an itu karena nggak bisa tidur atau karena gara-gara Al-Qur'an jenengan tak bisa tidur? Kebanyakan orang baca Al-Qur'an itu supaya bisa tidur, matanya capek kemudian tidurnya angler. Tapi orang ini beda, orang ini terhalang untuk tidur gara-gara baca Al-Qur'an. Maka Nabi mengatakan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat. Yang selanjutnya karena waktu sudah hampir habis, berapa? Oh, 2 menit ya. Yang kelima iktikaf. Wa huwa mulayamatul masjid lil ibadati taqarruban ila Allah azza wa jalla. Iktikaf itu adalah melazimi ke masjid dalam rangka takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Faqad iktakafa sallallahu walam yazil yatakifu asyra awakhir min Ramadan. Dan Nabi SAW itu belum pernah meninggalkan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan hatta tawafaullah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Syarat iktikaf itu di masjid. Dan masjid itu makna yang paling benar, masjid itu tempat untuk sujud. Kalau musola itu tempat untuk sholat. Bedanya masjid dan musola itu tipis. Bedanya apa? Masjid itu harus wakaf. Untuk menjaga kehormatan masjid. Walaupun di pom bensin dibangun masjid, tapi bukan tanah wakaf. Itu bukan masjid, karena suatu ketika bisa dijual, suatu ketika bisa diganti mall. Maka tidak berlaku sholat tahiyatul masjid. Begitu pula masjid dibangun di apartemen, tapi bukan wakaf, masih milik pribadi. Suatu saat bisa jadi bank, suatu saat bisa beralih fungsi menjadi mall. Karena masjid itu harus wakaf. Musola itu, kalau itu wakaf, itu hakikatnya masjid. Walaupun tidak diadakan sholat Jumat. Walaupun diadakan sholat Jumat, tapi kalau tidak ada wakaf di situ, Jumatnya sah, tapi bukan masjid yang bisa dipakai untuk iktikaf. Maka iktikaf itu seyogyanya berada di tempat masjid yang sudah diwakafkan oleh pemiliknya. Nabi mengatakan al-masjidu baitu kullu taqiyyin wa taqawallah liman kana al-masjidu baitu birruh war rahmah wal jawaz ala syirat ila ridwanillah ila jannah. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Wa taqawallah liman kana al-masjidu baitu birruh, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bagi siapa yang menjadikan masjid itu rumahnya dengan ruh, dengan rahmatnya, dan Allah akan mudahkan dia melewati sirat ila ridwanillah, menuju keridhaan Allah, ilal jannah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita beribadah ke masjid bukan karena yang lainnya. Kemarin di Kendal ada ibu-ibu rajin ke musola, tidur di musola, sholatnya tepat waktu. Ternyata tatkala kita tanya, baru ada masalah dengan suaminya. Jangan sampai masjid hanya menjadi tempat pelarian. Tapi lebih baik lari di masjid daripada lari ke tempat dugem, ya. Lebih baik lari di masjid. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo, ini kesempatan, alhamdulillah hari ini masih kondisi pandemi. Pandemi Covid-19 ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa iktikaf. Mudik ya dilarang. Kesempatan yang luar biasa kita bisa beriktikaf karena 10 hari terakhir itu final. Kalau orang mengatakan juara dalam Ramadan, berarti dia harus masuk final.
finalnya 10 hari terakhir. Insya Allah 10 hari terakhir besok tidak digoda oleh banyak urusan dunia, tidak digoda dengan mungkin sibuk ngurusi persiapan untuk mudik, tidak digoda dengan perkara-perkara yang lain. Karena itikaf itu intinya adalah memutus hubungan manusia dengan manusia, fokus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 350 hari kita sudah interaksi dengan manusia, maka diminta oleh Allah cukup 10 hari interaksi dengan Allah. Maka itikaf itu memutus hubungan dengan manusia. Nah itikaf kok ceklan HP, golek order kurma, golek order minyak zaitun, golek order maka untuk cacing dan yang lainnya. Itikaf keliru. Itikaf itu sudah bagaimana dia ini alaqah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sibuk YouTubean, browsing yang lainnya, fokus beribadah kepada Allah. Nah jenengan tidak sanggup 10 hari terakhir, ya paling enggak ya mari kita hidupkan di malam-malam ganjilnya, hidupkan di malam-malamnya. Kalau enggak mampu ya malam-malam ganjilnya, mari kita gunakan waktu kita sebelum kita nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberi kesempatan. Karena istri-istri Nabi itu tatkala Nabi wafat, mereka semua mengerjakan itikaf menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi itu ada 11. 2 meninggal ketika Nabi masih hidup, yaitu Khadijah, yang kedua Zainab Al-Hilali. Otomatis masih ada 9 istri Nabi yang mereka semua masih hidup tatkala Nabi sudah wafat. Dan semuanya itikaf. 9 itu ada siapa? Ada Juwairiyah, ada Maimunah ya, ada Hafsah, ada Sofiyah, ada Ummu Salamah ya, ada Ummu Habibah ya, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Juwairiyah, dan istri Nabi yang paling terakhir meninggal adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Semuanya itikaf karena istri Nabi dilarang menikah setelah Nabi wafat karena mereka disebut ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Padahal Aisyah tatkala Nabi wafat menjanda usia 19 atau 18 tahun. Nek mriki usia 18 tahun janda ya layaknya nikah meneh Pak ya, 18 tahun Pak. Aisyah radhiyallahu anha itu menjanda usia 18 atau 19 tahun. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang dokter psikologi yang bermain ke Masjid Nabawi. Kemudian dokter ini istri kedua, dokter psikologi dari Mesir, istri kedua. Beliau ini merenung di Masjid Nabawi dan beliau juga praktisi poligami karena istri kedua. Beliau merenung, kenapa kok istri Nabi itu banyak? Ada yang tahu Pak jawabannya? Kenapa? Istri Nabi itu lebih daripada 1. Kenapa? Ternyata dokter psikologi itu setelah merenung ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Ternyata 1 istri itu tidak bisa mewakili kebaikan Nabi. Maka kebaikan Nabi itu harus diceritakan oleh 11 orang istrinya. Maka Anda melihat banyak para istri Nabi menjadi perawi hadis. Beliau menceritakan kesehari-hari kehidupan Nabi. Kalau 1 orang istri belum bisa menyampaikan semua detail kehidupan Nabi, maka harus disampaikan 11 orang istrinya. Maka kalau orang pengen nikah lagi, itu perlu ditanya istrinya. Istrinya itu perlu ditanya bagaimana ibu bisa menyebutkan kebaikan suaminya. Nah ternyata istrinya nggak bisa menyebutkan kebaikan suaminya, atau ditanya, Mbak, suami jenengan itu kebaikannya apa aja? Kok ternyata jawabannya baru 5 menit mikir, berarti suami jenengan tidak istimewa, ora layak golek bojo meneh. Kenapa? Istrinya tidak bisa menyebutkan kebaikan suaminya. Beda dengan Nabi. Istri-istri Nabi itu sangat detail sekali, bisa menyebutkan ya kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tantangan
Maka mari menjadi seorang suami yang soleh, ya, sehingga tatkala dia ini nanti meninggal, para sahabat itu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, tapi masih dikenang, Pak. Otomatis kalau kita membaca nama sahabat, kemudian kita mengatakan radhiyallahu an. Orang-orang soleh, bukan sahabat. Kalau dia punya jasa yang baik terhadap Islam ini, kita katakan rahimakallah. Semoga Allah merahmati. Kalau orang yang masih hidup soleh, orang mengatakan hafidhahullah. Semoga Allah menjagamu. Tapi kalau orang kok tidak ada kebaikan dalam hidupnya, ya mati begitu aja. Tidak ada orang yang mengingatnya, tidak ada orang yang mengenangnya. Toh kalau dikenang, yang dikenang adalah kejelekan dan kejahatan dan kedzaliman. Maka mari di usia kita yang hari ini, kita nggak tahu umur kita ini, di sisa umur kita ini, semoga kebaikan kita ini lebih panjang daripada usia fisik kita. Ini tantangan kita. Kebaikan kita semoga lebih panjang daripada usia fisik. Mungkin usia fisik kita cuma 65 tahun kita wafat. Tapi kebaikan kita lebih panjang daripada usia kita. Orang mengenang kita dengan kebaikan. Sebagaimana Imam Nawawi meninggal di usia 45 tahun, tapi karyanya lebih panjang daripada usianya. Ada Arba'in Nawawi, ya. Ada Riyadhus Shalihin, ya. Ada karangan beliau Al-Adhkar, Syarah Al-Muhadzab, ya. Kemudian Syarah Muslim. Alhamdulillah. Mumpung ini masih mau buka, perbanyak berdoa. Karena orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Kami kembalikan pada membawa acara. Akhir dakwana qulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis salata liwaqtiha wa ajib nidaatis sama. Awqif fuadaka hahuna وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء